Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama Iseng-Iseng Teman Baru. Kembali lagi bersama saya, Kristel Erawati, dan saya kedatangan tamu, yaitu Kak Dina, founder Singgah Baca. Yeay, Kak Dina. Halo. Selamat sore, Kak Dina. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Kristel gimana Oh, kabarnya? hari ini aku sangat baik dan ceria banget. Oke, kali ini Kak, aku kan kenal kakak itu pada saat di workshop Sit, Read, and Speak ya. Iya, minggu lalu ya. Minggu lalu ya kita ketemu, terus kita sempat bincang-bincang bareng tentang apa itu singgah baca. Tapi itu cuma sekedar umum aja ya. Nah sekarang aku mau ngobrolin lebih detail lagi singgah baca itu kenapa adanya singgah baca di Timika. Nah kan jarang banget di Timika itu ada program kayak singgah baca, kayak lapak singgah baca, dan aku waktu itu juga sempat ketemu, pernah sekilas lihat di bandara itu ada namanya singgah baca, tapi waktu itu aku buru-buru jadi nggak sempat, jadi ya udah. Dan mampir ya. Iya, belum mampir. Dan pada saat itu kita ketemu di workshop Sit, Read, and Speak. Nah, oke, aku mau tanya sedikit aja tentang kenapa Kakak Dina itu tertarik banget untuk buka lapak singgah baca di Timika. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak Kristal. Terus kalau kenapa tertarik itu awalnya memang aku, suami, dan kebetulan kita baru punya anak. Jadi kita orang tua baru lah yang bener-bener nyari belajar sesuatu terus. Nah kebetulan dari situ buku-buku koleksi kita bertambah dengan adanya anak gitu. Ya, jadi bukunya anakku itu jadi bawa ke sini banyak. Kebetulan kan aku sama suami pendatang. Oh iya. Jadi nggak begitu banyak bawa buku pribadi aku dan suami. Jadi ya itu pas kesini lagi bawa buku-buku anak, kayak dia udah habis semua bacanya, terus enaknya kita gimana ya dengan buku-buku ini gitu, apalagi di sini nggak ada perpustakaan gitu. Betul. Kebetulan aku sama Mas Niko dan anakku suka ngajak dia ke perpustakaan yang ada di Kuala Kencana. Tapi kan itu jauh ya kalau untuk orang-orang yang tinggalnya di kota, ke sana tuh kayak ke ujung kan Kak. Nah makanya kayak jalan-jalan, kayak apa kita buka lapak baca buku gratis ya di sini gitu. Buku Arsena anakku itu bawa buku pribadi, dan ya udah kita gelar lapak baca buku gratis pertama kali itu di Pagar Kuning. Oh iya, Pagar Kuning. Sekitar bulan November deh kalau nggak salah. Ya? Jadi sebenarnya baru jalan sebentar juga gitu. Nah pengen aja kayak banyak orang ketemu orang yang suka baca juga, kita baca-baca bareng di sana gitu. Berarti memang hobinya memang suka baca ya berarti? Iya, kebetulan aku suka baca ya. Wah, so sweet banget. Aku baru ketemu pasangan yang bener-bener klub dengan yang satu suka baca buku, yang satu suka baca buku. Wow. Untuk aku juga sempat penasaran banget. Maksudnya kan kakak kan memang suka baca. Tapi kenapa sih mau untuk ngajarin anak juga mau membaca gitu Kak? Alasannya kenapa? Oke. Mungkin alasannya ya. Kayak jadi ibu itu adalah salah satu PR juga buat aku ngajarin gimana anak nantinya bisa berpikir kritis gitu. Mungkin salah satunya setelah kita ngalamin dengan banyak baca ya Kak. Karena anak sekecil itu kan belum bisa kesana kemari ketemu orang banyak. Ya udah dia jadinya di rumah ngeluangin waktunya baca gitu. Nah aku pengen dia nantinya jadi punya pendirian lah dengan membaca itu gitu ya. Tapi kan kakak kan pasti pernah dengar isu kan untuk ibu-ibu zaman sekarang ya, yang aku sering tahu itu mereka kalau ngajar anaknya, yang pada umumnya yang aku lihat pada umumnya, mereka sering ngajak anaknya untuk maksudnya buka main HP, terus kalau misalnya lagi nangis, lagi tricky gitu kan, tantrum, itu biasanya langsung ini dah main HP aja, lihat YouTube. Nah, sedangkan kalau kakak itu anaknya kok disibukkan untuk membaca gitu. Maksudnya ada semangat kayak gitu tuh, pasti kakak kan pernah tahu isu-isu kayak gitu kan. Nah, kakak menghadapi isu seperti itu gimana?
Sebenarnya emang berat banget ya Kak, Iya. kalau jadi orang tua, apalagi kalau ngurus sendiri Iya. gitu kan sambil kerja, Iya. apalagi gitu. Mau nggak mau ya anak dikenalin dengan handphone, dengan Nah. gadget karena orang tuanya misal sambil kerja. Oke. Sebenarnya aku nggak menutup kemungkinan itu juga. Pernah beberapa kali emang lagi bener-bener, aduh sibuk banget nih. Sebentar ya kita kenalin dulu. Dia lihat foto-foto dia sendiri gitu, atau dulu waktu belum belajar parenting banget, emang awalnya kayak juga sempat ngasih, tapi kayak begitu tahu efeknya langsung. Kan biasanya kita belajar lewat buku atau YouTube aja kan parentingnya. Pengalamin langsung kalau anak dikasih tontonan kelamaan itu dia jadi tantrum. Ya, malah lebih tantrum Kak. Nah, justru ya udah malah tambah PR kan. Jadi ya udahlah kasih buku aja yang dia bisa berimajinasi. Akhirnya dia sekarang juga bisa baca sendiri kan, ngambil buku sendiri, minta bacain. Berarti ada inisiatif sendiri ya. Makanya jadi kalau kita biasain ya lama-lama dia akan mulai sendiri gitu. Iya. Memang hebat, ibu yang sangat luar biasa. Aku suka Sambil kayak gini. belajar. Iya, soalnya gini, aku jarang ya menemukan orang yang maksudnya punya tujuan untuk anaknya maksudnya dari media, dari pegang HP, gadget, dialihkan untuk ke buku. Jarang banget. Beda ya sama kalau misalnya di negara yang sudah maju kayak Korea, memang mereka disibukkan untuk anaknya lebih fokus ke buku, menyukai hal-hal yang lebih kritis, dan mereka juga lebih aktif untuk bertanya, bersosialisasi dengan orang tuanya mereka. Gitu yang aku lihat secara maksudnya di luar negeri ya. Sedangkan kalau aku lihat di sini ibu-ibu zaman sekarang itu daripada anakku nangis, mendingan aku ngasih HP aja biar dia diam gitu. Tapi itu kan juga nggak baik kan, maksudnya untuk untuk mentalnya si anak ya. Kalau nangis terus, otomatis dia akan manja selamanya gitu. Aku juga pernah ngurusin anak juga sekitar umur 4 tahun. Dia juga awalnya suka main gadget gitu. Nah, aku bilang kenapa anak sekarang suka main gadget sih? Tapi dari suka main gadget itu akhirnya tantrum terus. Nah, setelah tantrum aku bilang gini, susah juga ya kalau anak kayak gini ya gitu. Jadi ada inisiatif kalau suatu saat aku nggak mau kalau anakku ini pegang gadget aja deh, nggak mau gitu, mendingan buku atau apa gitu, main-main gitu ya. Ada usianya. Ada usianya. Terus Kak, aku mau tanya, pas pada saat buka lapak di bandara itu, bagaimana antusias masyarakat terhadap singgah baca, lapak singgah baca? Oke, mungkin waktu pertama kali buka ya Kak, itu gimana? Antusiasnya lumayan banyak ya. Terutama orang tua yang ngajak anaknya juga ke sana jajan kan. Oh lihat nih ada apa ini Kak gitu, bisa dibeli nggak awalnya gitu. Iya. Maaf Ibu ini bisa dibaca di sini gitu. Nah, udah mereka senang akhirnya semuanya baca di situ di yang lapak yang udah disediakan. Kebetulan nggak boleh dibawa ke area luar sana ya, karena kita bingung nanti bukunya yang dipinjam apa gitu kan. Terus ada beberapa juga sebaya kita gitu bilang makasih ya udah buka buku di sini gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang suka baca buku juga gitu. Kebetulan di sini juga toko buku juga nggak ada kan Kak, offline. Mungkin online bisa di Pages ya. Iya, Pages bisa sih kalau online, tapi kalau offline belum ya? Ada ya, belum kayaknya. Iya, kebetulan mungkin karena nggak ada tempat bukunya dan resource-nya itu, mungkin orang-orang juga jadi Kak, kurang dibiasain baca ya. Makanya nih semoga di sini ada lah gitu. Semoga peminat masyarakat baca, terus anak-anak remaja yang suka baca terkumpul ya jadi satu ya. Jadi kalau memang kita punya tempat yang benar-benar untuk sebenarnya baca buku itu healing ya, kalau nggak salah healing atau chilling gitu loh. Jadi ketika kita lagi sedang galau atau apa, enaknya baca buku emang. Bener. Tidak tahu, aku merasa kalau baca buku tuh ada inspirasi yang masuk, dan ketika itu kayak kegalauan dan lain-lain tuh sekilas hilang gitu. Lebih tenang ya, lebih tenang gitu. Tapi juga bagus juga ya kalau pada saat itu dibuka di ini ya, bandara ya. Tapi kalau untuk sekarang, situasi sekarang gimana Kak? Nah itu Kak, mungkin terakhir kalau kita tahu ya ada kabar di sana nggak boleh lagi ada aktivitas jualan dan lain sebagainya. Kebetulan aku tuh tadinya juga sambil jualan juga Kak di sana sama teman-teman. Jadi teman-teman buka
stand ha-ha. jualan makanan, tasty corner. Terus aku buka lapak baca buku gratis sama suami sama anak gitu. Oke. Nah, posisinya kan di tempat yang orang-orang itu sebenarnya pada menikmati makanan yang Iya. dia beli, terus Sambil sambil baca santai gitu. Tapi sekarang belum tahu nih Kak, makanya kalaupun harus izin nanti kita cari tahu dulu kemana gitu. Jadi sempat off ini jadinya gitu. Jadi sempat off ya ini untuk sementara sempat Iya. off ya. Masih berpikir untuk buka lapaknya yang enak di mana gitu. Bener, Pas mungkin kan. teman-teman Kakak kalau tahu ada ada tempat space yang enak buat kita buka lapak baca buku gratis, boleh di-share ya. Boleh. Di kolom boleh. komen ya, Kak? Di kolom komen ya. Silakan ya yang mau ini apa ini rekomendasikan tempat rekomendasi. yang chill gitu, yang pokoknya yang enak ya untuk membaca. Mungkin kalian bisa komentar atau kasih saran gitu ya. Soalnya aku juga posisinya dulu juga sempat jual di bandara. Aku nama tokoku ini Boyorake. Jadi aku bikin suatu produk cake, dessert sama minuman. Terus habis itu aku jualan di bandara. Nah, situasinya sekarang kan beda lagi kan. Bener. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi yang sering berubah-berubah tanpa kepastian gitu. Karena Oke, Kak. kebetulan di sini juga nggak ada ini ya Kak, public space yang Iya, nggak ada. lahan terbuka hijau atau apa, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Untuk saat ini belum ada ya, Belum nggak ada. tahu untuk kedepannya ada atau enggak, nggak tahu, masih belum bisa diprediksi. Mm-mm. Soalnya situasi di Timika tuh selalu berubah-berubah. Iya. Kadang ini berubah. Jadi memang kita harus sebagai saya sebagai bisnismen juga harus bisniswoman ya harus tahu situasi perubahan Kak, itu. nyesuaiin terus ya. Jadi kita juga capek untuk mikir kayak gitu. Aduh, ini posisinya kita lagi ini gitu, lagi merintis gitu. Kenapa bisa berubah lagi gitu? Bener. Tapi ya oke lah, namanya Timika ya seperti itu. Iya. Harus tahan perubahan ya. Harus survive, Bisa menyesuaikan gitu. Iya, terus. itulah. Oke Kak, pertanyaan terakhir ya, tantangan terberat dan harapan untuk lapak singgah baca ini apa ya? Kak? Harapan dan tantangan. Iya. Mungkin dari tantangannya dulu ya Kak. Iya, oke, Itu tadi tantangannya. kita mau menemukan lahan atau tempat di mana kita bisa buka lapak baca buku gratis lagi yang nyaman untuk teman-teman. Terus juga mungkin ada program baru lagi, kemungkinan rencananya ya Kak, Iya. mau ke sekolah-sekolah. Oh iya. Mau kita buka lapak baca buku gratis di sana, dan mungkin ada beberapa program kayak Read Oke. Aloud dan lain sebagainya, kita bacain buku-buku itu untuk anak-anak di sana gitu. Nah, Terus karena kalau ngajarin untuk suka baca kan kayaknya harus bertahap ya Kak. Iya. Itu proses yang sangat lama gitu. Makanya mungkin dari hal-hal kecil dulu aja kita samperin gitu. Terus mungkin untuk harapannya tadi semoga teman-teman yang suka baca makin suka baca, makin hobi baca. Terus juga semoga ada perpustakaan ya Kak, Iya. tadi di Timika. Amin ya Allah, itu yang Amin. saya harapkan, ada Bener, perpustakaan. lahan terbuka hijau yang bisa enak untuk Bisa anak-anak main, anak-anak belajar gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Gitu. Itu aja sih harapannya Iya ya. harapannya. Ya semoga minat baca dan sebenarnya tuh buka lapak singgah baca itu keren banget. Aku tadi sempat ngelihat IG-nya, keren banget, apalagi di situasi yang banyak padang hijaunya, terus sunset yang bagus. Memang bandara adalah salah satu tempat bener. yang cocok sih sebenarnya. Bener ya kan, Kak? Dan chill banget, sumpah chill banget. Tapi kalau kondisi seperti ini ya mudah-mudahan kita berharap singgah baca ada lokasi yang nyaman untuk teman-teman bisa datang. Maksudnya kita kan ya bosen kan baca di rumah sendirian kan. Enaknya kita gabung sama klub-klub membaca, iya kan, sharing-sharing ilmu yang kita baca juga. Mungkin kalau kita semakin sharing kan berarti ilmunya semakin bertambah dan barokah untuk orang lain kan. Saling tukeran ya. Saling tuker informasi, itu yang membuat kita semakin kritis dalam menghadapi apa yang terjadi di dunia ini kan. Aduh, ya begitulah situasi sekarang. Oke, terima kasih ya sudah Kak Dina sudah mau podcast sama dengan iseng-iseng teman baru. Iya, sukses ya Kak podcastnya. Iya, Semoga terima makin kasih. ramai, makin menginspirasi. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke, kembali lagi bersama iseng-iseng teman baru. Bye. Kira-kira apa Kak?
Aku agak ngawang ini sebenarnya. Tadi Aku saya Mas itu nggak berarti. cek cek. Jadi nanti aku tanya Juga ya Kak di dalam ya. tapi di dalam waktu itu pas malam-malam kan. Biasanya gimana tagline-nya? Gak ada ya? Belum. Nggak ada sih, masih belum bikin sih, nggak ada ini. Oke, wes 1, 2, 3. Oke. Kayak bagaimana Kak? Saya cek dulu. Saya cek dulu.